Prodi Pendidikan Fisika A 2019 dengan NIM 193022410007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi teori peluang, distribusi binomial, Poisson, dan Gauss untuk melengkapi tugas fisika statistika ini. Dan apa saja sih yang akan kita bahas itu? Mari kita bahas berikut ini. Untuk materi pertama yang akan kita bahas yaitu nilai peluang. Kita harus tahu pengertian peluang terlebih dahulu. Peluang secara sederhana dapat diartikan sebagai kesempatan atau kemungkinan munculnya suatu kejadian. Istilah dalam peluang itu ada yang pertama percobaan, kedua ruang sampel, ketiga titik sampel, dan keempat ada kejadian. Peluang kejadian, jika S adalah ruang sampel dengan banyaknya anggota NS dan K merupakan suatu kejadian dengan banyaknya anggota NK, maka secara matematis peluang dari suatu kejadian dapat dirumuskan PK sama dengan NK per NS, di mana PK merupakan peluang kejadian, NK merupakan banyak kejadian, dan NS merupakan banyaknya anggota ruang sampel. Kisaran nilai peluang PK adalah 0 kurang dari sama dengan PK kurang dari sama dengan 1. PK sama dengan 1 disebut kejadian pasti, sedangkan PK sama dengan 0 disebut kejadian mustahil. Kemudian selanjutnya ada frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan antara banyak kejadian dengan banyak percobaan. Jika ada percobaan sebanyak P kali, ternyata muncul kejadian angka A sebanyak M kali dan gambar B sebagai N kali sehingga M plus N sama dengan P. Maka frekuensi relatif dari munculnya angka A adalah M per P dan frekuensi relatif dari munculnya gambar B adalah N per P. Selanjutnya, frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan atau N. Frekuensi harapan biasanya dilambangkan dengan FH, sehingga secara matematis dapat ditulis FH sama dengan PK kali N. Materi selanjutnya ada permutasi. Permutasi biasanya dilambangkan dengan P. Adalah suatu susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagai atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Rumus dan notasi permutasi ada 3. Yang pertama, banyaknya permutasi N unsur yang diambil dari N unsur atau NPN sama dengan N faktorial. Kedua, banyaknya permutasi R unsur yang diambil dari N unsur atau NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Dan yang ketiga, permutasi N unsur ada K jenis dan tiap jenis terdiri dari N1, N2, N3 hingga NK. Unsur dengan N1 plus N2 plus N3 plus NK sama dengan N. Maka permutasi dapat ditulis NP, N1, N2, N3 hingga NK sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial hingga NK faktorial. Materi selanjutnya, kombinasi. Kombinasi adalah suatu susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan tidak memperhatikan urutannya. Rumus dari notasi kombinasi: banyaknya kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur, sehingga didapatkan N C R sama dengan 1 per R faktorial NPR, di mana NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial, sehingga didapatkan N CR sama dengan N faktorial per N min R faktorial R faktorial. Materi yang kedua yaitu distribusi binomial. Suatu percobaan disebut percobaan binomial atau Bernoulli apabila memenuhi beberapa hal sebagai berikut. 1. Percobaan diulangi N kali. 2. Setiap percobaan hanya menghasilkan 2 hal, yaitu sukses atau S dan gagal atau G. Peluang sukses PS sama dengan P, peluang gagal PG sama dengan 1 min P sama dengan Q, dengan P dan Q tetap untuk setiap percobaan. Materi yang ketiga adalah distribusi Poisson.
Ciri-ciri distribusi Poisson ada 3. Yang pertama, percobaan dilakukan dengan menghitung kejadian yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu. 2. Probabilitas kejadian terjadi adalah sama untuk setiap interval. 3. Banyaknya kejadian yang terjadi pada satu interval tidak bergantung pada banyaknya kejadian yang terjadi pada interval yang lain. Jika persamaan distribusi binomial P n kecil n besar, P kecil dari n besar sehingga np sama dengan mu, dengan mu merupakan suatu bilangan berhingga positif, maka persamaan binomial akan menjadi P n kecil n besar sama dengan P mu sama dengan mu pangkat n e min mu per n faktorial. Dalam distribusi Poisson ini, jika mencari jarak rata-rata antara dua buah titik atau lambda dapat dicari dengan panjang garis dibagi banyaknya titik. Peluang tidak ada titik dalam interval atau dx dapat ditulis dengan POX, lambda. Peluang tidak ada titik dalam interval x plus dx adalah POX, lambda. 1 min dx per lambda sama dengan POX, lambda min POX, lambda dx per lambda. Dan untuk mendapatkan n titik dalam selang waktu sepanjang x adalah Pn x, lambda sama dengan 1 per n faktorial x per lambda pangkat n epsilon minus x per lambda. Materi yang keempat atau yang terakhir adalah distribusi Gauss. Distribusi Gauss sering juga disebut dengan distribusi normal, merupakan distribusi peluang yang paling banyak digunakan dalam bidang statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Kurva lonceng atau bell curve. Distribusi normal pertama kali diperkenalkan oleh Abraham de Moivre dalam artikel tahun 1733 sebagai pendekatan distribusi binomial untuk n besar. Persamaan distribusi normal belum baku. Fx sama dengan 1 per to akar 2 pi epsilon minus setengah x min mu per to kuadrat x kurang dari tak hingga lebih dari tak hingga. Untuk mendapatkan distribusi Gauss dapat didekati dengan menggunakan distribusi binomial dengan syarat n kurang dari 1. Pendekatan yang digunakan adalah dengan mendefinisikan besaran y sama dengan ln p n kecil, n besar. Dengan ln p n kecil n besar sama dengan ln n besar faktorial per n kecil faktorial dalam kurung n besar min n kecil faktorial p pangkat n kecil q pangkat n besar min n kecil dengan menggunakan aproksimasi Starling ln n besar faktorial sama dengan n besar ln n besar min n besar plus 1, maka diperoleh ln p n kecil, n besar sama dengan n besar ln n besar min n kecil ln n kecil min n besar ln n besar min n kecil plus n kecil ln n besar min n kecil plus n kecil ln p plus n besar ln 1 min p min n kecil ln 1 min p min 1 untuk n kurang dari 1 menghasilkan dy per dn sama dengan min ln n plus ln n besar min n kecil plus ln p min ln 1 min p dan d kuadrat y per dn kuadrat sama dengan min 1 per n kecil min 1 per n besar min n kecil. Ini mengambil pendekatan seperti pada gambar, sehingga 0 sama dengan min ln n 0 plus ln n besar min n kecil 0 plus ln p min ln 1 min p atau min ln n 0 plus ln n besar min n 0 sama dengan min ln p plus ln 1 min p atau ln n besar min n 0 per n 0 sama dengan ln 1 min p per p atau n 0 sama dengan n besar p yang selanjutnya ditulis sebagai n sama dengan n0.
Dengan menggunakan pendekatan Dirac-Taylor sehingga suku kedua yaitu Y sama dengan Y n0 plus 1 per 2 faktorial di kuadrat Y per dn kuadrat n min n0 kuadrat di persamaan berbentuk Y sama dengan Y0 min 1 per 2 1 per n0 plus 1 per n besar min n0 n min n0 kuadrat. Mengingat bahwa Y sama dengan ln P n kecil, n besar, maka Pn sama dengan E pangkat Y sama dengan E pangkat Y0 epsilon minus n kecil min n0 kuadrat per 2 to kuadrat. Selanjutnya dengan menerapkan syarat normalisasi pada fungsi Pn yaitu integral min tak hingga tak hingga E Y0 epsilon min n0 kuadrat per 2 to kuadrat dn sama dengan 1 akan diperoleh persamaan E Y0 sama dengan 1 per to akar 2pi. Dengan demikian, distribusi Gauss memenuhi Pn sama dengan 1 per to akar 2pi epsilon min n0 kuadrat per 2 to kuadrat. Ada pula contoh soal dari distribusi Gauss. Fungsi distribusi Gauss dapat ditulis sebagai berikut ini. Kemudian, nyatakan apakah S dan M itu. Tuliskan fungsi distribusi untuk sebaran data yang memenuhi distribusi normal yang digambarkan ini. Tunjukkan bahwa total peluang 1. To sama dengan menyatakan simpulan baku. Mu sama dengan menyatakan rata-rata untuk sebaran data. Fungsi distribusi dapat dituliskan sebagai fx sama dengan akar a per pi e pangkat minus a x min b kuadrat sama dengan a sama dengan 1 per 2 to kuadrat. Total peluangnya adalah integral min tak hingga tak hingga fx dx sama dengan integral min tak hingga tak hingga akar a per pi e pangkat min a x min b kuadrat dx. Penyelesaiannya untuk membuktikan, kita misalkan terlebih dahulu x min b itu sama dengan y, dx itu sama dengan d, y plus b. Kemudian menurut tabel integral min tak hingga tak hingga e pangkat ay kuadrat dy sama dengan 2, integral min tak hingga tak hingga e pangkat ay kuadrat dy sama dengan 2 kali setengah akar pi per a sama dengan akar pi per a. Sehingga akar a per pi integral min tak hingga tak hingga e pangkat min ay kuadrat dy sama dengan akar a per pi kali akar pi per a sama dengan 1, yaitu yang telah terbukti. Sekian presentasi yang dapat saya